Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Di antara amalan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa, karena puasa itu bisa menjadikan penebus dosa kita hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Sabda Rasulullah SAW, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Puasa Ramadan juga bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat. Dengan syarat puasanya ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin wal muslimat, 11 bulan kita bisa merasakan nikmat yang makan apapun yang kita inginkan. Minuman, berbagai macam minuman yang luar biasa hari ini banyak macamnya. Hanya 1 bulan saja. Dari 12 bulan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 bulan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa. Di mana puasa itu kita melatih hawa nafsu kita untuk tidak memakan apapun yang kita inginkan, meminum apapun yang kita ingin rasakan, dan kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang berkekurangan makanan, yang berkekurangan minuman, maka saat Ramadanlah kita bisa betul-betul merasakan bagaimana mereka saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin kita, bahkan kita tidak terpikirkan, mungkinkah orang terdekat kita merasa kelaparan. Maka mudah-mudahan puasa kita dilaksanakan dengan ikhlas. Dan janji Rasulullah SAW yang tadi sudah sebutkan sabdanya akan menebus dosa-dosa. Banyak sekali dosa-dosa kita yang Masya Allah kita lupa untuk meminta ampun kepada Allah. Mata kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa telinga kita, dosa anggota tubuh kita, kita bahkan lupa untuk memintakan ampun. Tapi dengan adanya kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, terutama di bulan Ramadan ini, kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bukan dosa hari ini saja, dosa yang lalu, bahkan setahun ke belakang, dosa yang sebelum-belumnya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Bersyukurlah. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan pada Ramadan ini yaitu memberi buka orang yang berpuasa. Man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yankusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang saya rasakan sendiri,
Apabila bulan puasa itu banyak makanan yang tidak termakan, bahkan basi akhirnya mubazir, maka disinilah kita berbagi. Kita sudah bisa mengukur takaran makanan yang kita bisa makan dan minuman, tajil kita, maka dianjurkanlah kita memberi kepada tetangga kita, berbagi sesama kaum muslimin. Itu indah sekali. Bahkan Masya Allah, apabila di suatu tempat di majelis atau masjid-masjid yang di situ diadakan pembagian tajil, berikanlah rezeki kita, berbagilah dengan saudara kita. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda yang diriwayatkan Ahmad, kita memberikan makanan, buka puasa kepada orang yang puasa, maka kita mendapatkan pahalanya. Sebagai muslimah perempuan, ada kalanya kita uzur, ada kalanya kita haid, ada kalanya kita nifas. Kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Atau sedang di perjalanan musafir, tidak menutup kemungkinan juga kita sedang sakit. Kita menginginkan puasa itu, tapi apalah daya tangan kita tak sampai. Maka dari itu Rasulullah memberikan solusi. Kalau kita ingin puasa, kita tidak mampu, sudah uzur, belilah pahala, belilah makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya kita akan dapati seperti orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun. Yang ketiga, amalan yang seharusnya kita lakukan pada saat bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu sodakoti afdolu? Qala sodakatu fi Ramadana. Rasulullah pernah ditanya, sedekah apa yang paling mulia ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah bagi kaum muslimah itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan Rasulullah SAW tidak terlalu banyak anjuran bagi seorang muslimah untuk perbanyak sholat malam, untuk perbanyak puasa sunat, tapi sangat dianjurkan sekali untuk kaum muslimah, yaitu banyak sedekah. Dengan sedekah, maka tidak ada satupun orang yang miskin, tapi sebaliknya, orang yang sedekah akan dilipat gandakan. Bahkan apabila kita bersedekah, Masya Allah, Allah akan karuniakan kita banyak saudara, akan dilimpah luahkan kembali rezeki yang kita berikan. Itu sudah sering terjadi apabila kita memberi, maka banyak sekali orang yang membalas. Jangan sampai dari orang yang kita beri, maka kita meminta balasan. Allah yang akan membalasnya. Pernah suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya Siti Aisyah dengan 2 orang putra. Masya Allah, saat itu Siti Aisyah tidak memiliki apapun kecuali 3 butir kurma. Siti Aisyah berikan 3 butir kurma itu untuk ibunya 1, untuk kedua putranya 2, satu-satu. Maka berlalulah orang itu, tidak jauh dari rumah Siti Aisyah, seorang ibu itu memberikan kurmanya kepada anaknya. Satu persatu. Siti Aisyah melihat dari kejauhan. Ibunya dengan mata berkaca-kaca karena dia bersyukur bisa memberikan makan walaupun itu dari pemberian orang lain. Dengan lahap anaknya memakan 1 kurma itu. 1 kurma satu pun, yang satunya lagi habis. Sampai akhirnya ibu itu bersyukur dan dia akan memakan 1 kurma bagiannya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya menatap ibunya seolah-olah, mama, ibu, aku masih lapar. Kurma 1 tidak cukup untuk menguatkan kembali tubuhnya. Masya Allah, dengan penuh kasih sayang si ibu itu, kurma yang 1 menjadi miliknya, beliau potong. Diberikan 1 kepada anaknya, 1 bagian lagi kepada anaknya yang lain. Siti Aisyah melihat dari kejauhan betapa beliau sangat terenyuh, ingin segera menyampaikan. Sampai akhirnya tiba Rasulullah dan mengatakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Tidak ada balasan yang paling layak untuk seorang ibu, maka dia bagiannya adalah surga. Wahai kaum muslimah, marilah kita berbagi makanan. Bagi orang yang banyak rezeki, janganlah termasuk golongan orang yang kikir, orang yang pelit. Berbagi itu tidak akan mengurangi, bahkan bersedekah itu akan menambah yang berlipat ganda. Yang ketiga, banyak beribadah.
Orang banyak yang beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beribadah ini banyak sekali. Kita melaksanakan sholat fardu dengan sunnahnya, apalagi puasa Ramadan dengan sunnahnya, melakukan baca Al-Quran, kita bersedekah. Bagi kaum muslimah, mengerjakan pekerjaan di rumah itu pun menjadi ibadah. Dengan diawali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mencuci piring jadi ibadah. Mencuci pakaian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim menjadi ibadah. Kita berbelanja, masak, kita menyuapi anak-anak kita mengerjakan semua pekerjaan di rumah, Masya Allah yang tidak ada henti-hentinya. Selesai ini lanjut ke yang lain dan lain sebagainya, maka itu menjadi pahala yang sangat banyak. Menjadi ibadah yang tak ternilai pahalanya di sisi Allah. Mari kita ikhlaskan, jangan sampai kita melakukan pekerjaan rumah ini menjadi hati kita tidak tenang, bahkan kita marah-marah. Ingatlah, semua yang kita lakukan diawali dengan bismillah, maka itu menjadi nilai ibadah. Yang kelima, perbanyaklah berdoa. Orang yang berpuasa adalah mustajab doanya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Jangan sampai kita dibisiki oleh setan. Saya ini tidak pantas berdoa, ibadah saya ini masih jarang, belum khusyuk dan sebagainya. Itu bisikan setan yang salah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah apa saja kepadaku, istajib lakum. Maka Allah akan mengabulkan, akan memenuhi kebutuhan kita. Semakin kita banyak berdoa, maka Allah semakin sayang kepada kita. Karena di situ adalah kepasrahan. Tidak ada siapapun yang bisa mengabulkan permohonan kita kecuali Allah dengan cara berdoa. Apapun itu. Kebutuhan kita duniawi, kebutuhan rumah tangga kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan kita memohon kepada Allah berdoa untuk kebaikan di akhirat kelak. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Apabila seorang hamba memanggil Allah, ya Tuhanku, dengan berjalan, Allah akan berlari, ya hambaku. Apa hambaku? Allah akan senang, mintalah apapun. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa apapun yang kita ucapkan Allah faham. Maka perbanyaklah berdoa, apalagi bulan Ramadan ini. Yang keenam, perbanyaklah membaca Al-Quran. Puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Membaca Al-Quran ini akan menyebabkan keimanan dan keislaman kita menjadi kokoh. Membaca Al-Quran ini syifa, obat bagi siapapun yang membacanya. Quri'a al-fasyifa. Bagi yang mendengarkannya, bagi yang menyimaknya. Masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan apabila kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat keras, dia suatu hari mendengarkan adik yang membacakan surat Toha, maka seluruh tubuhnya tidak bertenaga lagi. Menjadi luluh lantak. Karena dibacakannya surat Toha, akhirnya Sayyidina Umar itu
menekadkan, ucapkan syahadat masuk Islam berkat hidayah mendengarkan Al-Quran. Contoh kita membaca surat Al-Fatihah. Bagi kita kaum Nahdiyin ahli sunnah wal jamaah, apabila ada orang yang sakit, kita memohonkan agar kesembuhan dibacakan surat Fatihah. Apabila ada orang yang mempunyai hajat, anaknya mau ditikahkan, putranya mau dikhitan, ada syukuran, apapun itu kita memohon doa dan diawali dengan Fatihah. Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab, surat pertama di dalam Al-Quran. Contoh satu keutamaan di dalam surat Al-Quran. Betapa mustajabnya. Apalagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran sekali sehidup. Jangan sampai. Alangkah baiknya kalau kita punya target, sebulan sekali kita khatam Quran. Berarti kita sehari 1 juz. Insya Allah, saya sibuk dan sebagainya. Minimal 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Itu adalah hak mata kita untuk membaca Al-Quran. Beruntunglah, di Yayasan As-Salam Bandung ini selalu diadakan semaan Al-Quran. Setiap hari Senin pertama, kita mendengarkan, menyimak seorang hafidh-hafidhoh membaca Al-Quran. Kita pun menyimaknya sama mendapatkan pahala seperti yang dibacanya sampai khatam, dan kita pun mendapat pahala khatam Al-Quran. Ada juga semaan sehari 3 juz, 6 juz dan sebagainya. Bersyukurlah, ayo berlomba-lomba kita membaca Al-Quran. Karena aib bagi seorang muslim apabila ditanya kelak di alam kubur, dia tidak pernah khatam Al-Quran. Sebaliknya, orang yang membacakan Al-Quran, di dalam kuburnya yang gelap gulita, Al-Quran itu akan berwujud sebagai makhluk, akan menemaninya, menjadi terang benderang. Kuburnya yang sempit menjadi lapang, kuburnya yang mengerikan akan ditemani oleh Al-Quran. Perbanyaknya Al-Quran. Dan kelak yang paling utama, di yaumil kiamah, Al-Quran ini akan menjadi juru penolong kita. Di hadapan Allah, kita akan ditolong, akan didatangi oleh Al-Quran itu. Bahkan puasa kita akan memberikan syafaat kepada kita, juru penolong kita. Yang terakhir, amalan melaksanakan umroh di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala seperti melakukan haji. Rasulullah SAW bersabda, fa inna umrata fi ramadana hajjatun. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Bukhari. Ini tidak semua kaum muslimin muslimat bisa melaksanakan umroh. Hanya sebagian orang yang dianugerahi oleh Allah kelebihan harta. Tapi jangan berkecil hati. Bagi siapapun yang tidak mungkin dalam pikirannya atau hitungan materinya dia tidak bisa umroh, Allah yang akan memberikan jalan apabila dia ingin punya keinginan. Contoh, ada satu orang yang Masya Allah rumahnya kecil, tapi dia merawat kakaknya yang sakit. Kakaknya bertahun-tahun sakit kanker otak, harus dioperasi 2 kali, sampai akhirnya kakaknya sembuh, dan akhirnya kakaknya itu nazar. Aku ingin umroh, tapi dengan adikku yang selama ini memerawatku. Masya Allah, semua kebutuhan untuk biaya umroh perjalanannya, bekalnya, untuk meninggalkan keluarganya di rumah, semua kakaknya menjamin agar adiknya bisa umroh. Itu salah satu contoh. Banyak lagi contoh lain. Siapapun yang mau datang ke rumah Allah, Allah akan kasih jalan. Apalagi dia melakukan umroh pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji. Haji saat ini lama untuk bisa menunggunya. Uang pun banyak. Bagi seorang muslimah muslim yang pas-pasan, dia harus menabung dulu. Dia harus sabar menunggu. Tapi kalau dia punya niat, bisa berangkat umroh pada saat bulan Ramadan, Allah berikan pahala baginya seperti pahala berhaji. Masya Allah. Bersyukurlah kita punya Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang, yang Maha Rahman. Yang beliau itu turah-turah memberikan pahala kepada kita semua. Maka pesan saya yang terakhir, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan jalan ihdinas syiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah memberikan hidayah kepada kita seperti Allah sudah memberikan kepada kekasih-kekasih Allah, para nabi, para sholihin, para rasul, para aulia, yang Allah berikan jalan kita diberi hidayah untuk menepati agama Islam yang lurus dan benar ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.